Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia membahas berbagai genre film. Apa kabar? Baru upload lagi nih aku ya, sekian lama libur. Kalian suka takut gak sih kalau di jalan sepi gitu? Apalagi di tempat terpencil, ngeri ada pembunuh ya? Kayak di film yang mau aku bahas ini guys, berjudul Roadkill 2024. Masih anget nih. Aku nggak mau banyak spoiler dulu deh, tapi sebelum ke alur, boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocil yang sedang asik nyemilin makanan di kulkas bersama si Dogi. Hingga setelah mereka kekenyangan, mereka pun tidur. Shit. Selang beberapa saat ibunya si bocil datang, dia langsung marah besar saat mengetahui makanannya diambil tanpa izin. Meski itu anaknya, tetapi si ibu selalu memperlakukannya sangat buruk, bahkan si bocil diharuskan tidur di kandang si Dogi. Dan karena perbuatan si bocil semalam, sebagai hukuman si ibu membunuh Dogi kesayangan si bocil. Rupanya semua kejadian itu adalah ingatan masa lalu seorang pria bernama Ryan yang sampai saat ini masih sulit ia lupakan. Ryan kini seorang diri dan hidup di jalanan dengan berbekal seadanya. Sementara di sisi lain, terlihat seorang wanita seksoi bernama Kathleen. Sambil makan permen, Kathleen mencoret setiap lokasi yang sudah ia tuju di buku. Hingga setelah itu, Kathleen melanjutkan perjalanan dengan mobil kesayangannya. Kembali ke Ryan, di tengah perjalanan, langkah kaki Ryan seakan terhenti saat melihat kebahagiaan keluarga cemara. Momen yang tak pernah Ryan dapatkan. Di waktu yang sama, Kathleen kini berada di jalur yang searah dengan Ryan. Dan saat melihat Ryan, Kathleen menepi bermaksud untuk bertanya ke Ryan apakah Ryan tahu jalan menuju kota Abbeyville. Saat ini, Kathleen sedang tersesat akibat tidak tahu jalan menuju kota itu. Mendengar itu, Ryan berkata jika kota itu merupakan tujuan dia juga. Dan kebetulan Ryan tahu jalan menuju kota itu, Kathleen menawarkan tumpangan untuknya. Tanpa banyak pikir, Ryan pun menerima tawaran Kathleen. Selama dalam perjalanan, mereka mengobrol dan saling bertukar cerita, di mana Kathleen ini tidak memiliki tempat tinggal yang hidupnya ia habiskan di jalan. Ya, rupanya tidak beda jauh dengan Ryan, nasib mereka sama. Lalu mereka saling tanya alasan tujuan menuju kota itu. Kathleen merahasiakan, sedangkan Ryan memberitahu, cuma dia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya ingin menemui ibunya. Di tempat lain terlihat dua bocil baru saja selesai memancing, dan saat mereka sedang menuju arah pulang, mereka dibuat kaget saat menemukan dua mayat di dalam mobil. Mereka yang panik segera memberitahu warga untuk dilaporkan ke polisi. Kembali ke Kathleen dan Ryan. Di tengah perjalanan, Kathleen melihat jika bensinnya hampir habis, lantas Kathleen segera menepi ke pom. Setibanya di pom, sambil menunggu bensin terisi penuh, Kathleen ingin beli permen. Namun saat melihat di dalam sepi, Kathleen mencari si pemilik. Rupanya si pemilik lagi sibuk mengurus pekerjaannya. Terkesima melihat kecantikan Kathleen, si pemilik sempat menggodanya, membuat Kathleen risih. Sementara itu, sambil menunggu Kathleen, Ryan ingin pipis. Namun saat mencari toilet, Ryan melihat seorang wanita sedang memperbaiki mobil. Merasa malu bertanya, lantas Ryan memutuskan untuk kembali. Begitu sampai di mobil, Ryan dihampiri seorang sheriff bernama John untuk sekedar bertanya-tanya lantaran Ryan merupakan orang baru di daerah ini. Akan tetapi Ryan tak merespon membuat John sedikit kesal. Obrolan mereka itu pun didengar Kathleen, yang anehnya Kathleen tidak berani keluar. Lalu di tengah obrolan, John harus pergi lantaran rekannya meminta John untuk segera datang ke suatu tempat. Dan setelah John pergi, bensin juga sudah terisi full. Kathleen segera masuk ke mobil dan mereka melanjutkan perjalanan. Sontak Kathleen langsung refleks banting setir untuk menghindari kura-kura yang berada di tengah jalan. We almost hit it. Perbuatan Kathleen yang hampir membuat dirinya celaka, Ryan memarahinya. Akan tetapi, Kathleen seakan tak peduli, dia hanya ingin menolong saja.
Sementara itu, John sudah sampai di TKP. Di sana sudah ada dokter bernama Frank sedang mengecek kedua mayat tersebut. Dan setelah selesai, Frank berkata jika kedua tubuh mayat itu ditemukan luka sayatan pada leher mereka dan diperkirakan mereka telah tewas sejak 24 jam yang lalu. Dirasa butuh bantuan, John memanggil seorang deputi bernama Corey. Namun Corey akan datang terlambat lantaran di tengah perjalanan ada yang meminta tolong. Tidak lain tidak bukan itu Kathleen. Kathleen dan Ryan memberitahu kronologi yang membuat mobil mereka nyungsruk. Corey merasa lucu mendengar cerita itu, dan dia segera mengambil alat untuk menarik keluar mobil Kathleen. Hingga setelah beberapa saat, Corey berhasil mengeluarkan mobil Kathleen. Tugas sudah selesai, lantas Corey segera pergi, sementara mereka melanjutkan perjalanan. Di satu sisi, sambil John mencatat laporan kasus itu, Frank berpendapat mungkin saja ini perbuatan psikopat jalanan yang telah kembali beraksi. Mengingat setahun lalu di daerah ini pernah digemparkan psikopat jalanan. Mendengar itu, John akan menyelidiki dengan meminta Frank memberinya sidik jari mayat-mayat tersebut. Selang beberapa saat, John kembali mendapat kabar pembunuhan dari rekannya. Lantas John menghubungi Corey mengalihkan tugasnya untuk pergi ke toko yang ada di pom bensin. Thanks, Quentin. Setibanya di tujuan, Corey diberitahu petugas lain bahwa pemilik toko beserta karyawannya ditemukan sudah tiada. Tak ada saksi mata yang melihat siapapun di sekitar, dan info itu pun Corey langsung sampaikan kepada John. Mendengar itu, John langsung tertuju kepada Ryan. Lantas untuk menyelidiki, John memerintahkan Corey untuk mencari mobil Nova merah. Corey tentu tahu mobil itu, dan dia menceritakannya. John merasa kesal mendengar Corey melepaskan orang asing begitu saja tanpa curiga sama sekali. Sambil sedikit emosi, John menyuruh Corey untuk segera mengejar Ryan. John takut Ryan akan menyekap Kathleen dan jasad di pom biar John yang mengurus. Sementara itu dalam perjalanan tiba-tiba Kathleen merasa lapar dan dia mengajak Ryan untuk mampir dulu ke restoran terdekat. Dan sesampainya di restoran, mereka langsung memesan makanan yang sama. Sambil makan, Ryan bertanya-tanya kepada Kathleen tentang kehidupannya. Dan juga dia merasa kepo kenapa Kathleen begitu percaya memberinya tumpangan, padahal Ryan orang asing. Kathleen tidak begitu menjelaskan secara detail tentang dirinya. Hanya saja dia suka berpergian sendiri. Meski itu di daerah terpencil, dia tidak takut. Dan soal tumpangan, Kathleen hanya ingin menolong saja. Di tengah obrolan, Kathleen menyadari dirinya sedang diperhatikan oleh si Koki. Lantas Kathleen mengajak si Koki menemuinya di toilet. Dan saat si Koki mendekatinya, Kathleen tiba-tiba teringat masa kecil yang seketika membuat Kathleen membunuh si Koki. Rupanya Kathleen seorang psikopat. Sementara itu, keadaan restoran yang sepi membuat Ryan ingin membunuh si pelayan. Namun gagal gara-gara Ryan fokus menonton berita di TV yang menyiarkan tentang pembunuhan jalanan. Thanks. Y'all have a good day. Di toko pom terlihat John sudah bersama Frank. Melihat kondisi kedua jasad itu, Frank berkata jika kematian mereka memiliki perbedaan. Si pria tewas akibat dipukul pakai benda keras, sedangkan si wanita lehernya disayat mirip seperti jasad sebelumnya. John mendengar itu merasa bahwa si pelaku sengaja untuk mengecoh dirinya. Di sisi lain, tak butuh waktu lama Corey akhirnya menemukan mobil Kathleen. Sambil membunyikan sirene, Corey langsung tancap gas mendekati mobil Kathleen. Namun anehnya, Kathleen tidak berhenti membuat Corey melapor kepada John untuk meminta bantuan. Di saat Ryan merasa heran, Kathleen fokus mengatur strategi untuk kabur. Di tengah pengejaran, barulah Kathleen jujur jika alasan dirinya kabur karena tidak memiliki SIM. John mendengar itu jadi paham. Gara-gara tidak bisa menyimbangi Kathleen, mobil Corey mengalami kerusakan. Lantas Corey yang kehilangan jejak melapor ke John. Sementara itu, Kathleen merasa sangat senang bisa lolos dari kejaran polisi. Tidak dengan Ryan, dia justru khawatir karena pastinya polisi akan terus mencari mereka. Lantas Ryan menyarankan Kathleen untuk mencari tempat sembunyi. Dirasa Ryan ada benarnya juga, Kathleen yang sempat menolak menurutinya. Frankie! Malam harinya di saat restoran akan tutup, si pelayan merasa heran tidak melihat keberadaan si koki bernama Frankie. Lantas dia mencarinya.
Betapa syoknya si pelayan melihat si koki tewas mengenaskan. Selang beberapa saat, John menerima laporan kematian Frankie, di mana hal itu membuat John sangat kesal lantaran gagal mencegah pembunuhan. Di sisi lain, setelah berkeliling, mereka tidak berhasil menemukan satupun tempat sembunyi lantaran polisi sudah menutup semua wilayah. Apalagi saat ini, polisi berada tak jauh dari mereka. Di tengah kebingungan, Ryan memberi saran untuk sembunyi tanpa mobil, namun Kathleen menolak. Ryan mengerti dan dia tahu tempat sembunyi paling aman, sehingga Ryan mengarahkan Kathleen untuk kembali ke tempat awal mereka bertemu. Dalam keadaan situasi yang rumit, Ryan terlihat santai sama sekali tidak panik. Berbeda dengan Kathleen, dia sedikit gugup, maka dari itu supaya bisa rileks, Kathleen meminta tolong Ryan untuk nyalain sebat. Seriously, it's really good stuff. Go ahead. Tanpa Ryan sadari, Kathleen telah memasukkan obat tidur di sebat itu. Hingga setelah beberapa saat, efek obat tersebut mulai bereaksi. Di saat Ryan tidur, Kathleen segera putar balik. Rupanya Kathleen sengaja melakukan itu lantaran tak ingin mengikuti arahan Ryan. Di sisi lain, mobil Corey sudah diperbaiki dan saat sedang mencari mobil Kathleen, Corey diminta John untuk menemuinya di suatu tempat. Singkat waktu saat Ryan terbangun, dia melihat rute yang dilewati tidak sesuai arahan dirinya. Namun Kathleen berkata banyak alasan yang tidak masuk akal, membuat Ryan mulai kesal. Kekesalan Ryan semakin menjadi saat mengetahui Kathleen mengerjainya semalam. Sambil menodongkan pisau ke leher Kathleen, Ryan mengungkapkan jika dirinya menyesal telah percaya kepada Kathleen. Dengan sangat mudah, Kathleen mampu membalikan keadaan. Namun Kathleen sempat lengah sehingga Ryan merebut kembali pisau miliknya dan melukai paha Kathleen. Seolah menjadi korban, Kathleen bersandiwara di depan John. Semakin yakin Ryan sebagai tersangka, John segera menangkapnya di saat Corey sudah tiba. Corey akan membawa Kathleen ke kantor polisi untuk mengobatinya. Dalam perjalanan, Corey bertanya soal keluarga Kathleen. Tanpa menjawab, Kathleen seketika bersedih. Innocent alone. Singkat cerita, John akhirnya tiba di kantor polisi, sedangkan Kathleen dan Corey sudah sampai lebih dulu. John langsung membawa Ryan masuk ke ruang interogasi, sementara Corey mulai mengobati luka Kathleen. Sambil menunjukkan beberapa foto korban, John meminta Ryan untuk mengakui segala perbuatannya termasuk menculik Kathleen. Akan tetapi Ryan tidak mengakui itu, dan soal Kathleen, Ryan pun menceritakannya. Meski Ryan sudah berkata jujur, John tentu tidak akan percaya itu. Bersamaan dengan hal itu, saat Kathleen memakai celana gemes, Corey auto tidak fokus. Melihat foto John di antara para korban, wajah Kathleen seketika terlihat marah. Kemudian Corey ingin menginterogasi Kathleen soal Ryan. Sementara itu untuk memperjelas, John berkata jika selama 4 tahun dirinya sudah sering kali menemukan banyak korban aksi kekopetan jalanan. Namun John belum tahu siapa pelakunya lantaran tidak pernah ditemukan sidik jari atau bukti nyata. Tetapi baru-baru ini John menemukan bukti di mana si pelaku selalu menggunakan pisau berburu untuk membunuh korbannya. Dan pisau yang dimaksud John itu milik Ryan yang John temukan saat menolong Kathleen. Mendengar itu Ryan masih tetap bersikeras dirinya bukan pelaku. Apalagi Ryan tidak tahu soal kematian para korban. Meski demikian, John tetap menetapkan Ryan sebagai tersangka. Kembali ke Corey, hingga di tengah interogasi, suasana menjadi hening saat Corey kembali membahas keluarga Kathleen. Sambil emosi, Kathleen bercerita soal ayahnya yang seorang sopir truk, di mana sedari kecil, setiap ingin bekerja, Kathleen selalu diajak ayahnya. Dari situ Kathleen bertemu teman-teman si ayah yang mengajari Kathleen banyak hal yang membuat Kathleen menjadi seperti sekarang ini.
Tiba-tiba saja Corey menyerang Kathleen, di mana kegaduhan mereka terdengar sampai ke ruang interogasi. Namun saat melihat John tampak santai, Ryan baru menyadari bahwa itu semua korban John. John lah psikopat jalanan itu. Demi menutupi kejahatannya, John akan merekayasa semua bukti seolah Ryan lah sebagai tersangka. Erase you. Now don't. Di satu sisi, Corey sebagai kaki tangan John berusaha untuk membunuh Kathleen, dan di saat itu pula, Kathleen mengalami flashback di mana Kathleen kecil nampak ketakutan saat ayahnya mencari dia. Memiliki trauma masa lalu, Kathleen seketika mampu melakukan perlawanan dengan menggigit kuping Corey sampai putus. Di saat Corey hampir mati, John yang mendengarnya segera mengecek. Corey sudah tewas dan Kathleen segera melepaskan diri. Bersama dengan itu, Ryan berusaha untuk keluar. Beruntung Kathleen tidak tertembak, tapi malah sebaliknya. Akibatnya peluru Kathleen habis. Sementara itu, saat Ryan berhasil keluar, dia menghampiri jasad Corey untuk membuka gembok di tangannya. Sambil menahan rasa sakit, John berjalan mendekati Kathleen untuk menembaknya. Tapi sebelum itu, John meminta Kathleen berbalik. Tiba-tiba saja Ryan datang menusuk John dari belakang. Melihat John tewas di tangan Ryan, Kathleen tidak terima. Merasa heran dengan sikap Kathleen membuat Ryan akhirnya tahu bahwa Kathleen memiliki kepribadian yang sama seperti dirinya. Dan pasti itulah alasan Kathleen tidak membunuhnya. Lalu Ryan mengajak Kathleen segera pergi. Shit, unless we get the hell on our way now. Betapa kagetnya Ryan saat menemukan satu keluarga yang ia lihat sebelumnya telah tewas dibunuh Kathleen. Sambil menodongkan senjata, Kathleen mengungkapkan jika selama ini dia telah membunuh banyak orang untuk melanjutkan tugas mendiang ayahnya. Tapi korban-korban itu hanya orang tertentu saja yang sudah ayahnya sempat kasih tahu melalui catatan berserta lengkap alamatnya. Dan keluarga tersebut merupakan target terakhir sebelum Kathleen ke Abigail. Lantas Ryan yang sudah tahu tentangnya juga akan dibunuh Kathleen. That knife on me. Meski Kathleen berusaha menghalanginya, tetapi Ryan berhasil kabur. Tidak terima mobilnya dibawa, Kathleen segera mengejarnya. Sambil menyetir, Ryan menahan rasa sakit atas luka tembak yang ia dapat di tangan dan di perut. Dalam perjalanan, Ryan tidak sadar jika selang bensinnya bocor. Bersama dengan itu, Ryan terus mendapat serangan dari Kathleen. Beruntung Ryan berhasil lolos dari kejaran Kathleen. Baru aja merasa lega, apesnya bensin mobil habis total. Sambil berjalan mendekati mobil, Kathleen mengeluarkan kata-kata ancaman. Namun tanpa ia sadari, Ryan diam-diam membakar mobil Kathleen. Meski shotgunnya habis peluru, tetapi Kathleen mampu melumpuhkan Ryan. Dan di saat Ryan hampir mati tercekik, dengan sisa tenaga, Ryan meraih pisaunya yang terjatuh. Ryan menusuk Kathleen 2 kali hingga dia terkapar. Sambil menatap bintang di langit, Kathleen meneteskan air mata. Sementara itu, Ryan yang tidak bisa bertahan akhirnya tewas. Beberapa hari kemudian, berita di TV melaporkan tragedi kronologi kematian Ryan beserta 2 polisi, yakni John dan Corey yang menghebohkan warga. Namun anehnya, Kathleen dinyatakan hilang. Sambil menunjukkan sketsa gambar Kathleen, presenter berharap warga dapat melapor jika ada yang lihat. Dan karena kasus psikopat jalanan sudah berakhir, polisi secara resmi menutup kasus tersebut. Mendengar berita itu membuat si pelayan merasa ngeri. Apa yang terjadi kepada si pelayan? Sudahlah, karena film pun sudah berakhir.
Gimana guys filmnya? Emang sih film ini tuh nggak banyak penjelasan detail, jadi ya pasti yang nonton kurang paham sama alurnya. Menurutku ya si Caitlin dan Ryan sama-sama memiliki trauma masa lalu yang membuat mereka memiliki jiwa pembunuh. Cuma Ryan di sini masih bisa mengontrol diri, beda dengan Caitlin. Ya dia bakal habisin siapa saja yang tidak membuat dia nyaman. Bisa jadi kasus psikopat 4 tahun lalu itu perbuatan ayah Caitlin. Nah karena selama itu si pelaku nggak tertangkap, mungkin John muak. Jadinya setiap ada orang asing masuk ke wilayah itu, John akan membunuhnya untuk memancing si pelaku. Di akhir film bisa jadi itu Caitlin, tapi yang nggak tahu bagaimana nasib si pelayan. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.